Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Dari 3 bacaan yang kita baca tadi, 4 dengan Mazmur, kita akan merenungkan bacaan yang pertama dari Yosua pasal 3 ayat 7 sampai 17. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya kira kita mengetahui dan menyadari bahwa semua benda di bumi ini, di muka bumi, memiliki bayangan jika benda itu disorot dengan cahaya. Tapi ada waktu di mana bayangan-bayangan benda tidak terlihat atau tidak nampak atau bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Yaitu ketika benda itu disorot dari atas atau ada cahaya yang persis menimpa benda itu dari atas. Dan ada dua kali benda di muka bumi ini kehilangan bayangannya, yaitu ketika terjadi yang namanya matahari berada di puncak bumi, sehingga ya seperti di atas kepala kita, dan kita kehilangan bayangan sama sekali. Nah, yang namanya bayangan, dia selalu mengikuti gerak bendanya, bentuk bendanya. Tidak ada bayangan yang bergerak sendiri, tidak ada bayangan yang bergerak kemudian sebelum bendanya. Dan namanya bayangan, ya itu tidak jelas, walaupun nampak seperti bentuk orang, tetapi tidak jelas itu bentuk mukanya bagaimana, hidungnya seperti apa. Begitu bayangan, tidak terlihat jelas, lebih jelas dari aslinya atau tidak lebih baik daripada aslinya. Nah, karena itu ada juga yang kemudian menjadi istilah, ini sehubungan dengan bayangan, hidup di bawah bayang-bayang. Artinya apapun yang orang lakukan atau apapun orang kerjakan, orang itu akan selalu dibandingkan dengan orang sebelumnya atau orang pendahulunya. Orang itu dianggap bayangan orang lain sebab ingatan orang lebih kuat kepada orang yang lebih dahulu di situ. Jadi misalnya ada pelayan, ini seringkali dialami oleh pelayan. Orang berkata begini, kenapa tidak sama? Yang lalu Pak pendeta ini atau Ibu pendeta ini begini. Kenapa pendeta ini berbeda sekarang? Jadi ada dibanding-bandingkan begitu. Atau kalau dia saudara, dibilang gini. Ini kan saudara, si A ini saudara-saudara dengan si B. Tapi kenapa si B kok berbeda dengan si A? Padahal mereka saudara. Atau kemudian ketika orang itu berbuat suatu pekerjaan, kemudian dibandingkan, itu sudah wajar. Yang lalu juga berbuat begitu. Itu jadi hal yang sudah wajar. Jadi orang menganggap ada kesamaan. Nah, akibatnya apa? Orang itu kemudian merasa kehilangan kepribadian. Dia ada dalam tekanan orang sebelumnya. Dia harus melakukan sesuatu yang kira-kira sama atau ya paling tidak sama dengan orang sebelumnya. Jadi krisis melanda orang yang ada di bawah bayang-bayang, dan itu terjadi pada Yosua dalam pembacaan kita. Yosua ada di bawah bayang-bayang Musa sebagai nabi, sebagai pemimpin Israel 40 tahun di padang gurun, dan itu melekat kuat dalam ingatan orang Israel siapa Musa. Dan Yosua ini tampil hanya sebagai pendamping selama ini bagi Musa dalam memimpin orang Israel menuju kepada Kanaan. Musa pemimpin besar, tapi Musa telah tiada, dia meninggal di Bukit Nebo. Dan giliran sekarang Yosua mengambil alih kepemimpinan Musa untuk memimpin bangsa itu menuju Kanaan, melewati sungai Yordan. Yosua dalam krisis itu, dan Tuhan tahu krisis yang dialami oleh Yosua. Dan karena itu setelah Musa meninggal, Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan dalam bacaan kita kembali, Allah mengingatkan lagi Yosua, saya ada di tengah-tengah kamu, saya memimpin kamu. Dan ketika Tuhan ada di tengah-tengah umatnya dalam bacaan kita, maka itu berarti yang pertama, kita memperhatikan bacaan kita, ketika Allah berkata, aku ada di tengah-tengah kamu, itu berarti
Tuhan akan menyingkirkan krisis kepercayaan diri umatnya. Khususnya dalam hal ini Yosua. Seperti yang saya katakan tadi, Yosua ada di bawah pengaruh bayang-bayang Musa. Dia bergumul apakah dia bisa memimpin bangsa Israel itu menuju kepada Kanaan. Apakah dia bisa tampil seperti Musa. Namun Tuhan tidak mau. Yosua terpaku dengan ketakutannya. Yosua terpaku dengan bayang-bayang Musa. Dan karena itu Allah berkata dalam ayat yang ke-7. Pada hari ini, aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Ayat yang ke-7. Tuhan mau berkata kepada Yosua, kamu bukan Musa. Kamu tidak seperti Musa. Tetapi walaupun kamu bukan Musa, kamu akan kupimpin seperti Musa. Bahkan memiliki nama yang besar juga. Nah, banyak orang mengalami krisis kepercayaan diri. Takut maju. Sehingga ketika harusnya mengambil kesempatan yang terbuka lebar di depannya, justru kemudian dilewatkan begitu saja. Tidak siap menerima omongan orang, tidak siap menerima kritik orang, takut salah, dibayang-bayangi targetnya bahwa ya kalau kamu kerja demikian, kalau kamu melayani demikian, kalau kamu kerja di perusahaan ini, kamu harus mencapai target ini. Sehingga orang mengalami krisis kepercayaan diri. Bisakah saya mencapai target? Bisakah saya melakukan yang lebih baik? Mampukah saya untuk berbuat yang lebih baik? Dan itu melanda semua orang. Orang tua juga. Krisis kepercayaan diri tidak hanya melanda orang muda, tetapi juga yang tua, yang berumur. Mereka berpikir, saya tidak selincah dulu lagi. Waktu Musa memilih Yosua, Musa masih muda. Dan ketika 40 tahun kemudian tentu Yosua sudah tua. Penyakit sudah mulai sering bersarang. Kalau bukan minyak gosok dalam tas, ada minyak angin. Kolesterol sudah sering naik, darah tinggi, rematik, asam urat. Dulu lincah, sekarang tidak lagi lincah. Beban tanggung jawab rumah tangga bertambah, anak semakin dewasa, anak semakin kritis, terlalu banyak permintaannya. Persaingan dunia semakin besar, apalagi macam sekarang, di mana pandemi banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Dan banyak lagi ketakutan yang membayangi orang. Mampukah saya melakukan yang terbaik? Mampukah saya maju? Nah, Tuhan berkata seperti kepada Yosua, kepada kita juga. Pada hari ini, sekalipun kamu masih muda, sekalipun tidak banyak pengalaman, sekalipun tubuhmu sekarang tidak selincah dulu, sekalipun mungkin rambutmu sudah memutih, Tuhan sedia memperbaharui semangat, pikiran, pengertian kita. Tuhan sendiri menyatakan janjinya. Tuhan tidak ingin kita dibayangi oleh kekhawatiran karena keadaan yang berubah. Keadaan boleh berubah, situasi hidup kita boleh berubah, tetapi kuasa penyertaan Tuhan itu sama sekali tidak berubah. Dia tetap Tuhan yang sama dengan kuasa yang sama. Karena itu yakini bahwa jika Tuhan ada di dalam diri kita, maka hari ini, besok, lusa dan seterusnya, Dia akan terus memperbaharui semangat hati dan pikiran kita. Dan karena itu juga kita harusnya bisa mendorong diri kita untuk senantiasa memiliki semangat yang baru setiap hari. Pikiran yang fresh, positive thinking dan thinking positif. Nah, ketika itu kita lakukan, maka orang akan melihat kita setiap hari sebagai orang yang berbeda. Tidak sama dengan hari yang kemarin. Kemarin letih, lesu, loyo, lemah. Hari ini dan seterusnya menjadi pribadi yang baru. Sebab Tuhan memberi semangat yang baru. Siap melangkah kepada hidup yang maju ke depan. Mengapa demikian? Hal yang kedua. Sebab Tuhan menyingkirkan penghalang untuk menuju kepada janjinya. Di masa yang lalu untuk menuju Kanaan dan melepaskan diri dari cengkraman Firaun, orang Israel harus melewati Laut Tiberau. Maka pada masa Yosua, untuk menuju ke Kanaan mereka harus melewati Sungai Yordan. Ada penghalang antara tujuan mereka, yaitu ada Sungai Yordan di antara mereka.
pada masa Musa, Musa membelah Laut Tiberau dengan kuasa Allah menggunakan tongkatnya. Nah, pada masa Yosua, Allah menghentikan arus Sungai Yordan dengan tabut perjanjian yang melewati Sungai Yordan. Caranya berbeda, tapi kuasanya sama. Allah mempergunakan cara yang berbeda, metode yang berbeda untuk tujuan yang sama. Metode atau cara kita menyelesaikan persoalan, pergumulan berbeda-beda tiap orang. Dan Tuhan memakai juga cara-cara yang berbeda untuk tetap menyatakan kuasa dan janjinya. Mungkin kita menghadapi masalah yang sama dengan orang lain hari ini. Kehilangan pekerjaan, ekonomi keluarga menurun, pendapatan kita menurun karena pandemi. Setiap orang punya cara yang berbeda menghadapi persoalannya. Ada yang bisa melewati persoalannya, ada yang tidak bisa. Dan mungkin kita bisa belajar dari mereka yang bisa melewati persoalan-persoalan pada masa hari ini dan bisa survive sampai hari ini. Tapi sekali lagi, kita tidak bisa menjadi seperti mereka. Karena bagaimanapun Tuhan menggunakan cara yang berbeda di tiap orang. Yosua tidak bisa tampil menjadi Musa, dan Yosua memang bukan Musa. Dan kalau begitu yang diperlukan adalah keyakinan untuk mencoba dan melangkah, keyakinan bahwa segala usaha yang positif, kerja keras yang positif yang kita kerjakan hari ini dengan pikiran yang sehat, itu bisa kita gunakan untuk menembus segala keterbatasan, segala persoalan yang kita hadapi hari ini. Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita sungguh-sungguh berusaha mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Dengan segala upaya yang ada, pikiran yang positif, segalanya pasti bisa kita lalui. Dan untuk membangun keyakinan saya bisa, saya mampu, maka yang pertama adalah, perhatikan ayat yang ke-9. Yosua berkata, datanglah mendekat, dengarkanlah firman Tuhan. Kalau kita baca lagi pada ayat yang pertama, dalam pasal 3 itu, pagi-pagi benar Yosua bangun. Artinya, untuk membangun keyakinan positif bahwa saya bisa, diperlukan kedekatan dengan firman Allah. Kedekatan dengan Allah sendiri. Kedekatan dengan Kristus. Nama Yosua itu sama dengan nama Yesus dalam bahasa Yunani. Jadi, Yehosua, Yosua, dan Yesua itu sama. Hanya Tuhan Yesus yang dapat mengantar kita melewati segala penghalang kita menuju kepada janjinya. Dan Yesus sudah menghilangkan penghalang kita kepada Allah, yaitu dosa. Yesus telah rela mati menghilangkan penghalang itu, membuat jembatan antara kita dengan Allah. Ketika Allah ada di tengah-tengah kita, itu berarti Dia tidak hanya memberikan topangan dan dukungan, tetapi ketika Allah ada di tengah-tengah kita, artinya Dia ingin didengarkan. Tuhan itu bukan ban serep yang hanya digunakan ketika situasinya menjadi tidak memungkinkan bagi kita. Banyak orang berdoa, Tuhan tolong saya. Hanya mengingat Tuhan ketika memang dalam persoalan yang besar. Tapi sebelumnya tidak pernah ingat Allah. Allah seperti ban serep yang digunakan ketika situasinya menjadi kacau balau. Ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, Dia ingin mendekat. Tuhan itu tidak jauh. Dia dekat kita. Dia ada dengan kita. Karena itu hal yang penting adalah untuk membangun keyakinan itu. Keyakinan kita untuk bisa maju ke depan adalah dekat dengan Allah. Senantiasa, setiap hari, setiap pagi, membaca firman-Nya, dengarkan renungan, supaya kita sungguh-sungguh menyadari dan meyakini Tuhan itu menyertai kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa maju ke depan. Allah menghilangkan penghalang kita untuk maju ke depan. Sebab Ia memberikan keyakinan iman hari depan. Itu yang ketiga. Tuhan memberikan keyakinan kita pada hari yang ke depan. Sungai Yordan memang tidak seluas dengan Laut Tiberau. Ketika orang Israel menyeberangi Laut Tiberau, mereka butuh keberanian untuk melintasinya.
Demikian juga dengan ketika mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Mereka butuh kekuatan, kepercayaan diri untuk melewati arusnya. Dan itu membutuhkan iman. Imam yang mengangkat tabut perjanjian Allah membutuhkan iman. Dan dengan iman itu, ketika para pengangkut tabut itu, yaitu para imam, menyentuhkan kakinya di tepi air sungai Yordan, seketika itu juga air sungai Yordan berhenti mengalir. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-15 sampai ke-16. Seketika itu juga, ketika mereka menyentuhkan jarinya, dan mereka, orang Israel, boleh lewat di tanah yang kering. Butuh keberanian, karena Allah sudah menyingkirkan penghalang. Allah sudah memberikan jalan yang baik. Dan itu membutuhkan juga iman. Jadi bukan nekat. Nekat beda dengan berani. Nekat itu tanpa perhitungan, mengandalkan diri sendiri. Nekat itu tidak melihat solusi. Sementara keberanian karena iman, itu melihat solusi. Keberanian karena iman muncul karena keyakinan akan janji Allah. Bahwa Allah menyertai. Allah sudah menyingkirkan penghalang. Allah menolong. Jika hari ini Tuhan mengatakan, aku akan membangun hidupmu, maka esok pun demikian. Besok kita tidak tahu seperti apa. Setelah jam ibadah hari ini, 5 menit kemudian kita tidak tahu seperti apa. Tapi sebelum kita melangkahkan kaki ke besok hari, bahkan sebelum kita melangkahkan ke jam yang berikut, setelah ini, Allah sudah lebih dahulu melangkah di depan. Allah sudah lebih dahulu berjalan di depan kita. Dikatakan dalam bacaan kita, Tuhan masuk ke sungai Yordan. Allah masuk dalam pergumulan kita. Allah masuk dalam kehidupan kita yang belum kita tahu. Dengan demikian, kita tidak perlu khawatir, takut, bahkan menghindari pergumulan yang datang. Kita tidak perlu takut menghadapi hari besok. Hari besok dan seterusnya akan tetap datang. Kita tidak bisa menghindari waktu yang berjalan. Segala kesulitan yang datang di hari esok akan datang menghampiri kita. Tapi kita yakin dan percaya bahwa ketika kita berjalan, ada Allah yang berjalan di depan kita. Bahkan yang ada di belakang menunggu sampai kita melewatinya. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk melangkah. Bukan menunggu di tepi sungai. Allah mau kita jalan. Sebab kita tidak akan menyadari kuasanya kalau kita tidak melangkah. Kita tidak akan bisa menyadari kuasa Allah kalau kita belum mengambil aktivitas apa-apa. Langkah kecil kita hari ini akan mengubahkan hari besok. Keyakinan iman kita hari ini akan mengubahkan kesulitan hari besok. Jadi ya, jangan belum naik mobil sudah mabuk. Jangan belum mencoba sudah merasa gagal dan tidak bisa. Maju dulu. Lakukan dulu. Tuhan melakukan selebihnya. Dan yang namanya sungai, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang namanya sungai, ya, saya sering di kampung dulu. Kalau pulang ke kampung lewat sungai, karena waktu itu belum ada jalan aspal, jadi kita lewat sungai. Di sungai pasti ada kerikil, pasti ada batu, mau dari yang kecil sampai yang besar pasti ada. Artinya ketika kita melangkah, berusaha, melayani, pasti saja ada kendala yang kita hadapi. Ada orang yang berpikir negatif tentang kita, ada ocehan yang tidak menyenangkan, ada kritik yang sama sekali tidak bermutu. Ya, banyak orang hanya pandai mengkritik saja tapi tidak bisa mengerjakan apa-apa. Tapi jangan itu yang menghentikan langkah kita untuk berbuat yang baik. Jangan itu menghentikan langkah kita untuk melayani. Karena kita punya tujuan yang benar. Tujuan yang ingin kita capai, tujuan yang ingin memuliakan hadirat Allah. Orang yang hanya berpikir negatif dengan kita itu seperti bayangan. Dia nampak tapi tidak jelas. Jangan itu yang menjadi penghalang kita. Dan hal yang terpenting terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang terpenting dari semuanya ialah
ketika bangsa Israel berjalan, ada jarak antara tabut perjanjian itu dengan Israel. Artinya Tuhan ingin tetap diberikan hormat, tempat yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita dapat bergaul dengan Allah, memanggil nama Allah dengan sebutan Bapa. Kita dapat berdoa kepada Dia setiap hari, tapi tidak berarti kita dapat memperlakukan Tuhan seperti kemauan kita sendiri dengan teman. Seringkali ada orang berdoa begini, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan. Itu sangat keliru. Sepertinya Tuhan kenapa-kenapa sehingga disapa selamat pagi. Jangan-jangan Tuhan tadi malam dia sakit atau kenapa-kenapa. Itu tidak menghormati hadirat Allah. Berikan tempat dan kuasa pada Allah dengan semestinya. Sebab Dia adalah Allah yang pencipta kita. Allah yang maha kuasa, bukan Allah yang kenapa-kenapa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hormati hadirat Allah, takut akan kuasanya, percayalah akan Dia, bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita, maka kita akan ditolongnya melewati masa sulit dalam kehidupan kita. Dia berjalan di depan kita, mendahului kita, memastikan kita melewati jalan yang kering. Amin.